Alkisah, dahulu kala di Pulau Dewata memimpin seorang raja bernama Maya Denawa. Maya Denawa terkenal tekun melaksanakan tapa dan juga rajin melatih ketangkasan tubuhnya. Karena ketekunannya, banyak dewata menganugerahkan berbagai senjata dan kesaktian kepadanya. Dengan kesaktian yang dimilikinya, Raja Maya Denawa dibantu oleh Mahapatih Kalawong berhasil menguasai banyak kerajaan lainnya di luar Pulau Dewata seperti Belambangan, Lombok, Sumbawa, bahkan sampai Makassar dan Bugis. Karena kesaktian dan kekuasaannya yang besar, maka Raja Maya Denawa menjadi sombong dan serakah. Ia merasa menjadi raja yang paling sakti di seluruh muka bumi. Karena kesombongannya, sampai-sampai ia melarang seluruh rakyatnya untuk menyembah para dewata ataupun yang Maha Esa. Semua pura dan candi pemujaan dihancurkan oleh tentara kerajaan dan diganti dengan menyembah Sang Maharaja Maya Denawa. Tak hanya itu, rakyat pun dibebani dengan berbagai bentuk pajak yang sangat memberatkan. Rakyat menjadi sangat menderita. Empu Kul Putih sangat prihatin melihat penderitaan rakyat. Lalu beliau bersemedi di Pura Besakih dan memohon kepada Batara Guru agar memberikan pertolongan. Dari surga loka, Batara Guru menjawab doa Empu Kul Putih. Batara Guru kemudian mengutus Batara Indra dan bala tentaranya ke Marcapada untuk menumpas Maya Denawa. Namun kedatangan Batara Indra ternyata sudah diketahui oleh Raja Maya Denawa. Mahapatih Kalawong lalu diperintahkan untuk menyiapkan pasukan. Pertempuran hebat pun tak bisa dihindari. Walaupun Maya Denawa adalah raksasa yang sakti, tapi pada akhirnya pasukan Batara Indra berhasil memenangkan pertempuran. Dengan sisa-sisa pasukannya, Maya Denawa dan Patih Kalawong melarikan diri. Saat malam tiba, mereka meracuni aliran sungai yang mengalir di dekat perkemahan pasukan Batara Indra. Agar tidak meninggalkan jejak, ia berjalan mengendap dengan memiringkan telapak kakinya, sehingga daerah itu disebut dengan nama Tambak Sirih. Keesokan harinya, banyak pasukan Batara Indra yang tewas karena meminum air sungai tersebut. Melihat kejadian ini, Batara Indra lalu menancapkan anak panahnya di tanah. Lalu muncullah air dari dalam tanah. Tempat ini sekarang disebut dengan Tirta Empu. Setelah diperciki dengan air atau tirta dari mata air itu, akhirnya semua pasukan Batara Indra hidup kembali dan pengejaran terhadap Maya Denawa pun bisa dilanjutkan. Selama pengejaran, Maya Denawa dan Kalawong berubah wujud menjadi berbagai macam rupa untuk mengelabui Batara Indra. Pertama, mereka berubah menjadi manuk atau ayam, dan daerah tersebut dinamakan Desa Manuk Ayam. Batara Indra tak bisa ditipu dan terus mengejar. Maya Denawa berubah menjadi buah timbul sehingga daerah itu dinamakan Desa Timbul. Kemudian menjadi busung atau janur sehingga daerah itu dinamakan Desa Blusung. Kemudian menjadi bidadari sehingga daerah itu dinamakan Desa Kadewatan. Dan terakhir menjadi batu paras atau batu padas. Batu padas tersebut dipanah oleh Batara Indra. Maya Denawa dan patihnya tewas. Dan dari tubuh Maya Denawa mengalir sungai yang diberi nama Sungai Petani. Karena walaupun sudah tewas, Maya Denawa masih bisa bersuara dan mengutuk aliran sungai itu. Jika air sungai itu digunakan untuk mengairi sawah, akan menjadi subur. Tetapi ketika dipanen, akan mengeluarkan darah dan berbau bangkai. Kutukan ini akan berlaku sampai 1000 tahun, kata Maya Denawa lirih. Semenjak kejadian itu, dunia pun kembali aman. Rakyat pun bisa kembali melakukan pemujaan kepada para dewa dan ide Sang Yang Widiwasa. Dan saat Maya Denawa menemui ajalnya, diperingati sebagai perayaan Hari Raya Galungan, sebagai tonggak kemenangan Dharma atau kebaikan melawan Adharma.
atau kejahatan.